Terdapat 7 unsur kebudayaan. Dari ketujuh unsur tersebut, teknologi adalah salah satunya. 7 unsur kebudayaan yang dimaksud sebagai berikut, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Teknologi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Banyak aspek kehidupan manusia yang semakin tersentuh dengan teknologi, seperti pada dunia medis, sarana komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi aspek yang tak luput dari adanya teknologi. Menurut Paul W. Devore, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi yang untuk bertahan hidup. Memasuki abad ke-21, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Tahukah kalian apakah itu revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0? Revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi, jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Contohnya ketika kita memanfaatkan Google Drive untuk menyimpan data, memakai Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat 5.0 ini lebih mengarah bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri. Hampir setiap aspek kehidupan kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi membantu menghemat waktu, menghemat biaya, dan masih banyak lagi. Tapi teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Berikut merupakan dampak positif dan dampak negatif dari kemajuan literasi digital. Dampak positifnya yaitu kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. 3. Mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. 4. Kemampuan untuk merefleksi dan berpikir etis. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individu ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Dampak negatif dari kemajuan literasi digital yaitu yang pertama pelanggaran hak cipta, yang kedua kejahatan siber, yang ketiga pornografi, perjudian, dan penipuan, dan yang keempat yaitu penyebaran malware. Konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. A things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi tanpa data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Manfaat dari Internet of Things yang pertama yaitu memudahkan dalam sistem konektivitas antar perangkat atau mesin, yang kedua tercapainya efisiensi kerja, dan yang ketiga efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. AI tidak selalu berbentuk robot seperti yang biasa kita lihat di film bergenre science fiction. AI seringkali berbentuk komputer, perangkat, bahkan tanpa wujud. Cara kerja dari kecerdasan buatan yaitu dengan menggabungkan dari sejumlah data, algoritma cerdas, pengolahan sistem yang berulang, serta dapat memungkinkan sebuah perangkat lunak untuk belajar secara otomatis mengikuti pola dan fitur yang ada.
Kecerdasan buatan dapat dipandang dari 4 sudut pandang, antara lain dari sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian, sudut pandang bisnis, dan sudut pandang pemrograman. Berikut ini kecerdasan buatan yang kita gunakan sehari-hari, yaitu streaming video atau musik, fitur selfie, GPS, pemesanan, ojek online, video game, internet marketing. Konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia yaitu perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar. Di antaranya, yang pertama yaitu business to consumer, 2 business to business, 3 consumer to consumer, 4 social e-commerce, 5 mobile e-commerce, 6 local e-commerce. Terdapat 8 kunci model bisnis e-commerce. 1 value proposition, 2 revenue model, 3 market opportunity, 4 competitive environment, 5 competitive advantage, 6 market strategi, 7 organizational development, dan yang ke-8 yaitu management team. Etika dunia siber. Di era digital ini, internet sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Berbagai aktivitas kehidupan seperti bekerja, belajar, berkomunikasi, berbelanja, dan sebagainya telah menggunakan teknologi ini sebagai media alat bantunya. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menandai di mana informasi menjadi sebuah komoditi dan kekuatan yang menguasai. Akan tetapi, derasnya arus informasi yang ada di internet membuat para penggunanya harus lebih berhati-hati dalam mengelola informasi tersebut, baik menerima, mencerna, maupun menyampaikannya. Beberapa tips bijak bermedia sosial antara lain selektif berteman, interaktif bukan pasif, hindari mengumbar kehidupan pribadi, kenali ciri-ciri hoaks, dan tampilkan karya positif. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait etika dalam dunia siber adalah sebagai berikut. Hargai orang lain, apa yang kamu posting adalah cerminan diri dan pribadi kamu. Jangan mengunduh konten bajakan di internet, jangan melakukan plagiat, dan hargai privasi dirimu dan orang lain. Aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, serta memberi rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.